Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarikuna Ramawati. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Deskripsi Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa SMP ditinjau dari Self Confident. Nah, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Yang pertama itu ada matematika merupakan suatu pelajaran yang mencakup dalam kehidupan sehari-hari, dan matematika juga diajarkan di semua jenjang sekolah. Nah, tetapi masih banyak siswa yang menganggap bahwa mata pelajaran matematika ini sulit. Ini menurut AIN 2014. Nah, menurut Noviana 2019 dan Hodianto 2017 menyatakan bahwa kemampuan matematis yang harus dimiliki siswa adalah salah satunya itu kemampuan komunikasi matematis, karena kemampuan tersebut dapat digunakan untuk siswa dalam menyampaikan suatu ide matematika melalui tulisan dan lisan. Nah, adapun tujuan pembelajaran bagi siswa. Nah, siswa dituntut untuk mampu mengkomunikasikan gagasan dengan simbol, gambar, grafik, diagram agar memperjelas dari suatu keadaan dan permasalahan. Nah, ini menurut Carlina 2017. Nah, dan diperkuat dengan pernyataan dari Bernard 2015 menyatakan bahwa kemampuan komunikasi matematis sangatlah penting bagi siswa karena membantu siswa untuk memahami suatu permasalahan matematika dan mengekspresikan ide-ide secara tertulis maupun lisan. Nah, di sini selain itu ada aspek dalam pembelajaran matematika yang sangat mempengaruhi hasil belajar. Nah, di sini yaitu self confident. Nah, ini menurut Jumalia 2018. Nah, hal tersebut dapat dilihat dari proses pembelajaran. Nah, dilihat dari cara mengerjakan soal atau tugas mandiri yang diberikan oleh guru. Nah, maka dari itu antara self confident dan kemampuan komunikasi mempunyai keterkaitannya. Nah, selain itu menurut Dinia 2018 self confident adalah suatu kepercayaan terhadap suatu kemampuan dan yakin terhadap apa yang dilakukan sebagai jaminan diri dalam penilaian pribadi seseorang. Nah, di sini saya penelitian ini saya mengambil sekolah SMP Negeri 3 Purwokerto karena kemampuan komunikasi matematis terhadap mata pelajaran matematika di sana masih cenderung negatif, karena hal ini dapat dilihat dari ketika siswa diberikan masalah, siswa hanya akan menjawab langsung hasilnya, jadi tidak disertai dengan penyelesaian atau tahap-tahapannya. Nah, selain itu siswa SMP Negeri 3 Purwokerto memiliki self confidence yang berbeda-beda karena di sekolah tersebut itu setiap kelasnya itu heterogen, jadi bermacam-macam. Nah, fokus penelitian ini pada gambaran kemampuan komunikasi matematis siswa ditinjau dari self confidence. Nah, tujuan penelitiannya adalah untuk mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis siswa ditinjau dari self confident. Nah, manfaat penelitian ini ada bagi guru, bagi siswa, bagi sekolah, dan bagi peneliti. Nah, kita masuk kajian teori. Nah, di sini ada kemampuan komunikasi. Nah, yang kita ketahui bahwa komunikasi itu merupakan interaksi dua orang atau lebih. Nah, ini menurut Herian 2018, komunikasi merupakan cara yang dilakukan seseorang untuk mengungkapkan suatu ide. Nah, yang dimilikinya karena ide yang dimiliki tersebut menjadikan objek refleksi atau diskusi gitu. Nah, terus ada menurut Imran, kemampuan komunikasi adalah suatu kemampuan yang menjelaskan ide matematika dengan gambaran atau grafik, menghubungkan gambar atau situasi ke dalam ide matematika dan menjelaskan pernyataan tentang matematika. Nah,
peneliti dapat menyimpulkan bahwa kemampuan komunikasi matematis merupakan suatu kemampuan yang dimiliki siswa dalam mengekspresikan ide berupa istilah, gambar, atau grafik dan menjelaskan pernyataan tentang matematika secara lisan maupun tulisan. Nah, adapun indikator yang digunakan oleh peneliti yang pertama itu menyatakan masalah ke dalam ide matematis. Yang kedua, menjelaskan situasi ide matematis secara tertulis dengan tabel atau diagram. Yang ketiga, mengkomunikasikan hasil ide matematis dalam bentuk tulisan. Nah, di sini ada kajian teori yang kedua itu ada self confidence. Nah, menurut Wulandari, self confidence adalah keyakinan seseorang untuk mencapai tujuan hidup dilihat dari aspek kelebihan dan kekurangan serta mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, selain itu, menurut Salim 2015, self-confidence adalah suatu kemampuan seseorang untuk mengevaluasi diri sendiri terhadap tindakan yang telah dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, peneliti dapat menyimpulkan bahwa self-confidence merupakan kemampuan yang ada pada diri seseorang untuk berani dan yakin terhadap kelebihan dan kekurangannya dalam mengambil suatu tindakan sehingga membentuk pemahaman agar mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, adapun indikator yang digunakan peneliti, yang pertama itu berani untuk bertanya, yang kedua berani mengemukakan suatu pendapat, yang ketiga memiliki rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya, yang keempat memiliki sikap optimis yang dilakukan diri sendiri. Nah, di sini ada materi pembelajaran. Nah, di sini saya ambil penyajian data yaitu bab 9. Nah, kompetensi dasarnya itu menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya, tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Nah, yang kedua menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Nah, adapun penelitian relevannya Muniro 2018 tentang kemampuan komunikasi dan self-confidence, perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian terletak pada hubungan self-confidence dan kemampuan matematis, tetapi pada penelitian ini hanya mendeskripsikan persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini menggunakan variabel bebas dan kontrol yang sama. Nah, menurut Permata 2015 tentang komunikasi matematis siswa SMP, perbedaan pada penelitian tersebut pada variabel kontrolnya saja. Nah, tapi ini hanya mendeskripsikan kemampuan komunikasi matematis. Nah, menurut Evaluasi 2018 tentang klasifikasi siswa yang mempunyai self confidence tinggi, rendah, sedang, perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini berbeda pada variabel bebas, tetapi variabel kontrol yang diteliti masih sama dan penelitian tersebut hanya mendeskripsikan self confidence. Nah, adapun kerangka pikir. Nah, yang pertama itu kemampuan komunikasi terdiri dari komunikasi lisan dan tulisan. Kemampuan komunikasi matematis merupakan aspek yang harus dimiliki oleh siswa karena dapat membantu siswa mengembangkan ide-idenya yang ada dalam pikirannya. Nah, dapat digunakan sebagai tempat bagi siswa untuk berinteraksi gitu. Terus selain itu self confidence diartikan sebagai suatu perasaan yakin akan kemampuan diri sendiri untuk memberanikan dan yakin terhadap kelebihan dan kekurangan dalam mengambil suatu tindakan sehingga membentuk pemahaman agar mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan hal tersebut, self confidence maka mempunyai perbandingan lurus dengan kemampuan komunikasi. Maka diduga adanya keterkaitan antara kemampuan komunikasi matematis dengan self confidence siswa. Nah, di sini ada metode penelitian, yaitu yang pertama tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian SMP Negeri 3 Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Waktu penelitian semester genap tahun ajaran 2019-2020.
Yang kedua, jenis penelitian yang digunakan itu penelitian deskripsi kualitatif. Desain penelitian yang pertama menentukan masalah, menentukan sekolah, observasi awal, menyusun instrumen, membagi angket, melakukan pengelompokan hasil angket, melakukan tes, melakukan wawancara, dan menyusun hasil penelitian. Nah, pengelompokan hasil angket saya menggunakan sumber dari buku Ari Kunto 2012. Nah, terus ada subjek penelitian yang digunakan itu pada siswa kelas 7 SMP Negeri 3 Purwokerto tahun ajaran 2019-2020. Nah, sampelnya itu saya mengambil kelas 7C. Teknik yang digunakan untuk menentukan sampel adalah purposive sampling. Nah, teknik pengumpulan data saya menggunakan angket, tes tertulis, wawancara, dan dokumentasi. Nah, yang keenam, teknik analisis data. Saya menggunakan sumber dari Sugiono 2018, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Nah, yang terakhir ada uji validitas hasil analisis. Nah, uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Nah, triangulasi yang digunakan yaitu triangulasi teknik, yang dimana dalam pengambilan data menggunakan beberapa teknik yang berbeda, yaitu observasi, angket, tes, wawancara kepada sumber yang sama. Teknik triangulasi dimana untuk menguji kredibilitas data yang diperoleh dari hasil tes kemampuan komunikasi matematis dicek dengan wawancara, kemudian sumber yang sama dan data hasil dari pengisian angket self-confident juga dicek dengan wawancara kepada sumber yang sama. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.